Ya, Loh, udah kelihatan. Dah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang teman-teman. Salam. Masih semangat untuk menerima materi? Karena ini di jam-jam terakhir ini biasanya jam-jam ngantuk-ngantuknya untuk jam seperti ini. Pak, Nah, meslop. Semangat, Pak. sudah siap, Semangat. Pak Ya, Sony? siap, Semangat ya? siap. Ya, siap. Oke, kalau semangat, jadi saya absen dulu untuk yang pertama. Pak Chandra ada, Pak Chandra? Hadir, Pak. Oh, Pak Fatkur? Hadir, Pak. Hadir. Pak Musa? Hadir, Pak. Hadir, Pak Sori? Ke kamar mandi, Pak. Pak Sori? Kamar mandi kayaknya. Oh, kamar mandi, Pak Sori. Pak Rusdi? Hadir, Pak. Hadir. Oh, Pak Sigit? Hadir. Oh, Pak Sigit ini kemarin kok nggak masuk, kemana Pak Sigit? Sakit. Ada masalah apa? Oh, sakit. Ya. Sakit. Terus Pak Dwi Chandra? Hadir, Pak. Terus Pak Sony yang terakhir. Masuk, Ada, Pak? masuk, Pak. Oke. Sebelum kita mulai materi, mohon untuk salah satu mimpin doa dulu. Mungkin Pak Sori, silahkan dipimpin doa, Pak Sori. Pak, makasih Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas pemrograman ULIR. Nah, dalam hal ini kita pakai kodenya yang G33. Sebelumnya ada yang pernah mencoba untuk program ULIR? Belum pernah, Pak. Ini materi Ada? baru, Pak. Materi baru. Belum, Pak. Oh, materi baru. Wah, sip. Terus tahu ULIR ya, tapi tahu ULIR? ULIR Tahu, tahu? Pak. Ada yang Kalau nggak di, tahu ULIR? kalau di rumah tuh namanya drat. Beda, Pak ya. Drat. Nah, itu betul. Oh, sama, Pak. Pak Ya. Sony. Ya, ULIR ini memang sering kita mendengar itu dengan nama drat. Itu bahasa bengkel-bengkel pinggir jalannya memang seperti itu. Nah, ULIR itu biasanya ada di baut kan seperti itu maupun mur. Nah, itu ULIR. Nah, di dalam pemesinan CNC, ULIR itu juga bisa dibuat dengan mesin CNC. Sebelumnya saya pengen tahu sih satu kata. Kalau Bapak-bapak ini mendengar pemrograman ULIR, coba satu kata atau mungkin satu kalimat lah. Kita main di jemput ya. Main di jambot. Nah, silahkan gabung. Silahkan tuliskan nama dan ini satu kalimat. Kalau Anda mendengar program ULIR, kalau memang belum pernah ya nggak kepikiran apa-apa, nggak apa-apa, ditulis saja. Oke. Atau mungkin ada yang pernah dengar kodenya G02 Pak, G01, nah, seperti itu nggak apa-apa. ULIR dalam, oke, sudah ada yang gabung ULIR dalam. Nah, terus satu lagi, nanti kita lanjut ke materi. Nah, yuk satu lagi, masih kesulitan? Oh, ULIR luar, ya. Ini adalah jenis ULIR berdasarkan letaknya. Oke, kita lanjut ke materi. Ini pemrograman ULIR. Nah, jadi nanti yang disebut di jambot tadi itu adalah ULIR berdasarkan letaknya ya. Ada ULIR dalam, ada ULIR luar. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, elemennya yang kita pelajari ini teknik pemesinan non konvensional. Jadi dulu itu CNC, kalau di Kurmer ini pemesinan non konvensional. Nah, terus capaian pembelajarannya pemrograman mesin CNC,
tujuan kita nanti peserta didik kita ini dapat melakukan pemrograman ulir. Jadi mampu melakukan pemrograman ulir mesin bubut CNC menggunakan kode G33. Nah, seperti itu. Oke, pertanyaan pemantiknya, pernahkah kalian mengamati sambungan dari komponen yang menggunakan mur ataupun baut? Itu kayaknya sudah tahu. Terus kira-kira apakah bisa ulir dibuat di mesin CNC? Pak Fatkur, bisa kira-kira ulir dibuat di mesin CNC? Bisa, Pak. Bisa, Pak ya? Oke. Nah, terus poin yang ketiga ini yang terpenting. Nah, bagaimana langkahnya kalau memang nanti ulir itu akan dibuat di mesin CNC? Itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, untuk mencapai tujuan kita itu tadi, jadi bisa melakukan pemrograman ulir. Oke, berikutnya, nah kompetensi awalnya, kalau mau belajar ini, jadi minimal harus memahami lah macam-macam ulir. Terus yang kedua itu sudah mampu menghitung parameter perhitungan ulir. Yang ketiga sudah memahami struktur program CNC. Yang keempat sudah memahami kode program. Nah, yang kelima sudah bisa memahami phasing, rata, alur, pemrograman itu, karena itu dasarnya di situ. Nah, oke. Pretest, silahkan tampilkan kerjakan pretest yang ada di di chat, silahkan. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan pretest. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan pretest. Oke. Belum ada yang ngerjakan? Oke, cukup untuk mengerjakan pretestnya. Jadi kita kembali lagi ke materi. Nah, setelah pretest itu dikerjakan, tadi ada 5 soal. Sudah saya kerjakan, Pak. Oh ya, oke. Nah, kita bahas nanti. Karena pretest itu nanti nilainya itu ada di post-test. Jadi setelah pretest dan post-test itu ada perubahan apa tidak. Oke, selanjutnya, nah ini adalah kode G33. Jadi kode G33 itu perintah pembubutan ulir. Nah, perintah pembubutan ulir yang bisa menggunakan kode G33 itu ada 3 macam. Ada yang namanya ulir lurus, terus ada ulir miring, ada juga ulir scroll. Nah, bisa dilihat di sini, ini ulir lurus. Ini miring ini karena bendanya tirus, dan scroll. Scroll ini nanti ulirnya di dalamnya. Tuh, itu yang bisa dibuat dengan kode G33 untuk pemrograman ulirnya. Lanjut. Nah, saat kondisi mesin itu ada perintah kode G33, jadi kondisi mesin saat G33 berjalan, itu spindle, ini yang harus diperhatikan ya, spindle itu akan berputar secara tetap atau konstan. Terus yang kedua, kecepatan pemakanan tidak bisa diatur secara manual. Yang ketiganya, saat kita menekan tombol cycle stop selama proses ulir, mesin tidak akan otomatis langsung berhenti. Jadi nanti nunggu satu ulir itu selesai, baru nanti dia berhenti. Kalau ditekan tombol reset, ya otomatis berhenti. Cuman nanti kalau berhenti, kerusakan akan terjadi pada program ulir. Jadi kalau berhenti mendadak, termasuk nanti saat di reset, itu berarti ulirnya akan rusak. Nah, oke, terus ini format penulisan perintah G33. Jadi dalam kode G33 itu formatnya seperti di bawah. Bisa dilihat ini, G33 itu perintah penguliran, terus X. Nah, X ini koordinat X. Nanti ini penentu diameter dalamnya. Diameter terkecil dari ulir itu pakai X-nya ini, yang penentunya. Sedangkan untuk Z itu nanti koordinat Z, ini panjang ulirnya. Nah, kalau contoh di gambar itu mungkin bisa dibilang D. D itu untuk X, terus Z ini adalah panjangnya ini. Panjang keseluruhan ulir ini adalah Z. Terus K atau F ini kisar ulir.
Jadi kalau di kode G33 di manual booknya Siemens itu F ini dia kisar ulir, tidak pemakanan. Tapi kalau di ini ada yang juga menggunakan kode K seperti itu. Oke, kisar ulir itu ini ya. Dilihat dulu, ini adalah P, ini kisar ulir atau pitch. Nah, tuh. Terus siklus ulir G33. Jadi saat kita menggunakan kode G33 itu ada 4 siklus atau 4 langkah. Nah, jadi langkah pertama itu adalah pahat ini turun, ini menentukan ketebalan pemakanan. Jadi, nah, terus yang kedua ini menggunakan G00 ya. Yang kedua ini gerak proses penguliran. Jadi ini kedua, ini melakukan ulir. Terus yang ketiga itu dia menjauh. Dan yang keempat dia menuju titik awal. Jadi siklusnya selalu seperti itu. Siklusnya selalu seperti itu. Jadi ada 4 langkah. Nah, oke. Lanjut. Nah, saat kita dihadapkan pada program seperti ini, ambillah contoh kita punya benda kerja yang harus dibuat seperti pada gambar. Jadi ini ada M16 kali 2, terus panjangnya 35. Jadi panjang ulirnya 35, diameter luarnya 16, pitch-nya 2. Seperti itu. Nah, kita coba. Dari sini kita harus menentukan dulu parameter yang harus ditentukan. Contoh tadi X-nya berapa, terus Z-nya berapa, sama K-nya berapa. Kalau dari sini kan K-nya sudah bisa dilihat. K-nya itu 2, terus Z-nya 35. Nah, sekarang kita hanya butuh X-nya. X-nya itu dari mana? X-nya itu bisa dilihat di tabel. Jadi X-nya itu nanti contoh itu tadi M16, diameternya 15. Berarti kalau kita yang buat baut itu diameter terkecilnya 13,55. Jadi nanti ini kedalaman pemakanannya totalnya maksimal benda kerja itu diameter terkecilnya 13,55. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh. Ini yang tadi. Nah, dari program ulir tersebut kita dapatkan nilai komponen. G33-nya ini perintah penguliran, X-nya ini X-max-nya. X maksimal. Jadi diameter terkecilnya atau pemakanan paling dalamnya itu nanti diameternya 13,55. Terus Z-nya jadi panjang ulirnya maksimal 35. K-nya ini 2. Nah, itu. Jadi sudah kita temukan kode-kodenya atau komponennya yang perlu kita gunakan nanti di pemrograman. Nah, yang harus kita perhatikan juga dalam sebuah buku terbitan Dr. Suranto dan Joko Pramono, ini yang diterbitkan Andi, ini kedalaman pemakanan agar hasil ulir maksimal adalah maksimal 0,1. Jadi kedalaman sekali pemakanan itu 0,1. Jadi nanti kalau diameter 16 jadi 13,55 berarti ada berapa kali pemakanan. Nah, nanti bisa bisa dilihat. Oke. Nah, itu kita karena ini biar untuk memperkecil program, saya membuatnya ini contoh programnya. Jadi T0101 M03 S500 ini kan pahat, M3 S500 ini arah putar dan spindle speed-nya. Nah, terus ini G00 X22 Z10 ini titik awalnya. Nah, X 15,8. Ini saya ambil sekali pemakanan 0,2 mili untuk mempercepat simulasi saja, karena kalau ditampilkan 0,1 mili itu nanti programnya terlalu banyak. Nah, seperti itu. Terus G33 ini adalah proses ulir. Ini langkah 1 ya, menentukan kedalaman pemakanan yang pertama. G33 ini langkah 2, ini nanti proses pengulirannya. Terus G0 X22-nya ini nanti kembali ke awalnya, langkah 3, dia menjauh dari benda kerja. Terus Z10 ini balik di awal. Seperti itu dilakukan. Nanti X itu
13,55 tadi. Jadi kedalaman maksimal 13,55 tadi. Nah, kalau sudah digunakan hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh program ulir yang kita buat dari benda tadi. Tapi ini mohon maaf karena untuk mempercepat ini saya ambilnya pemakanannya sekali pemakanan 0,2. Seperti itu. Terakhir, ini adalah 13,55. Loh Pak, kenapa 13,55 ada 2 ini nilainya? Nah, ini karena di dalam penguliran itu gerak terakhir itu sebaiknya diulangi biar hasilnya itu lebih halus. Seperti itu. Terus ada M5 dan M30. Ini program berakhir, spindle berhenti dan program berakhir. Oke, nah ini contoh video dari program yang kita buat tadi, hasilnya seperti apa. Ini contohnya, di ref point dulu, kita menggunakan simulasi SwanSoft. Nah, workpiece-nya, terus, nah, oke. Kita masukkan program. Oke. Nah, itu. Nah, itu hasilnya, itu hasil dari pemrograman yang kita buat menggunakan kode G33. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, sorry, ini, oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari materi tersebut? Pak Chandra, biar tidak ngantuk Pak Chandra, ada pertanyaan dari materi tersebut? Sementara belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Oke, kalau memang tidak ada, jadi ini tugasnya. Nah, ini LKPD-nya. Silahkan dikerjakan. Ini sudah ada, jadi nanti diameter luarnya 14, pitch-nya ini 2. Nah, ini tabelnya. Silahkan dikerjakan. Nanti di share ya, di apa namanya? Linknya sudah saya share. Oke. Saya lihat dulu hasil kerjaannya. Saya lihat dulu hasil kerjaannya. Oke, link. Oke, ini ada dari Pak Musa ini. Nah, kita langsung simulasi. Jadi nanti kita langsung simulasi dari Pak Musa ini. Sebentar, saya share screen. Sinumerik. Kelihatan? Ya, terlihat Pak. Oke, ini dari Pak Musa. Oke, di awal kita
workspace-nya dulu. Kita oke, biar balik dulu. Oke, terus setelah itu kita masuk ke program. Nah, eksekusi. Terus, Itunya habis. oh ya, cycle start. Nah, ini jadi, oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu untuk materi yang kita pelajari hari ini. Terakhir, saya pengen post test satu menit aja untuk post test. Oke, silahkan post testnya di link post testnya dikerjakan di terakhir di chat, sorry. Respon post test. Copy. Nah, ini di chat saya. Chatnya di mana? Oke, 1 menit untuk post test. Monggo Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat sehingga nanti bisa diterapkan di dunia sebenarnya, yaitu nanti setelah sekolah. Jangan patah semangat. Belajar CNC itu banyak manfaatnya. Nanti kedepannya bakal semuanya itu serba otomatis. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke.